lagi cari keadilan di Mahkamah Konstitusi, di KPK. Orang cari keadilan di jalan. Dan itu yang disediakan oleh sejarah. Fasilitas untuk bertengkar sudah selesai, sekarang fasilitas untuk berkelahi. Hanya dengan cara itu. Kalau kita cuma ucapkan dalil di sini tiap hari, itu memang bermutu. Tapi mengubah politik itu bukan soal kemampuan berpikir toh, tetapi soal jumlah kekuatan. Hanya kuantitas yang bisa menghasilkan kualitas. Dan kuantitas itu yang kita lihat di jalan-jalan sekarang kan. Jadi betul, orang sekarang mau bikin refleksi, apa yang salah dalam reformasi itu. Waktu reformasi saya bawa mahasiswa saya datang ke DPR. Hari pertama saudara Elang ditembak di Trisakti, kira-kira jam 12 malam saya masuk ke Trisakti, gelap gulita tuh. Dan kita merasakan suasana itu tuh, dan beberapa teman dari Komnas HAM juga ikut, bukan Komnas HAM, LBH masuk ke situ. Itu peristiwa Trisakti. Sebelumnya peristiwa di atau sesudahnya yang di Yunhap itu di setelahnya itu. Juga saya bawa mahasiswa saya, mahasiswa filsafat, saya bawa ikut demo lu. Kalau lu bisa ikut demo, gua kasih lu A plus lu. A untuk pengetahuan, plus untuk keberanian. Yeah. Demo di situ, kira-kira jam 1 habis makan siang, saya bawa 2 orang dosen UI itu. Satu namanya Khatib Basri, yang bekas Menteri Keuangan. Bilang deh, lu dosen ekonomi ikut. 2 Dr. Syahrir juga bekas Dewan Pertimbangan Presiden SBY itu. Jadi kita bawa mahasiswa itu masuk ke Universitas Atmajaya, di Brondong, mungkin itu peluru karet waktu itu. Jadi saya bertiga, saya Khatib Basri, Menteri Keuangan, Dr. Syahrir. Hari-hari pertama mahasiswa demonstrasi, kita bisa bedakan mana yang ingin revolusi, mana yang ingin reformasi. Anak-anak UI, KBUI itu pakai band hat di sini, pakai bandana di sini. Reformasi total. Yang teman-teman kami pakai reformasi damai. Dari situ kita udah lihat buat tadi kelasnya beda itu kan. Tapi dua-duanya juga kacau. Baik yang reformasi total, reformasi damai juga kacau. Karena di awal kita ingin revolusi. Jadi waktu dipilih kata reformasi, betul dari Mas Wid tadi, udah terjadi pelemahan daya juang. Ngapain reformasi? Orang mau revolusi. Tapi pada waktu itu kata revolusi kata yang terlarang. Soal itu kata komunis itu. Dan pada itu kata yang biasa dalam fisika, revolusi artinya perputaran matahari itu. Jadi dari awal sebetulnya konsep yang kita inginkan adalah perubahan kualitatif dari rezim yang otoriter pergi pada rezim yang demokrasi. Itu hanya bisa dilakukan secara revolusioner. Kalau reformasi itu perubahan kuantitatif aja. Rezimnya masih sama. Dan itu yang membuat kita jengkel, karena kalau kita sebut dulu transisi dari otoritarian pergi ke demokrasi, kan kalau bilang istilah transisi, dulu waktu itu istilah Huntington kan dipromosikan gue, model transisi ke demokrasi. Transisi itu adalah 2 kegiatan, dari otoriter ke demokrasi. Kegiatan pertama, kita melangkah keluar dari otoritarianisme. Langkah kedua, masuk ke dalam demokrasi. Itu namanya langkah transisi. Transisi nggak dalam otoritas ke demokrasi. Jadi langkah pertama keluar dari, baru masuk ke. Pertanyaan saya, sampai sekarang kita sebetulnya baru keluar dari, belum masuk ke. Itu masalahnya secara akademis itu. Sekarang kita analisis kenapa kita baru mampu keluar dari sistem otoriter Orde Baru dan belum mampu masuk ke sistem demokrasi. Itu pertanyaan akademisnya di situ. Anda mesti bikin tes, bikin skripsi, bikin disertasi tentang itu. Jawab, kenapa? Sebab kalau kenapa itu tidak ada, sekarang pertanyaannya nggak ada seminar semacam ini. Jadi dengan kata lain, waktu kita keluar dari demokrasi, dari otoritarianisme, sampai sekarang kita masih berputar-putar di halaman Orde Baru, walaupun udah keluar dari rumah Orde Baru, tapi masih di halamannya. Jadi itu yang terjadi di kita itu. Secara mental
kita gagal untuk mengucapkan kata revolusi secara mental. Karena itu kita pilih kata yang agak lembek, reformasi. Bahkan ada kata yang lebih lembek lagi sekarang, namanya restorasi. Sebuah partai. Ini restorasi aja. Artinya tambal sulam kecil-kecil. Reformasi masih oke lah, di bentuknya diubah. Kalau revolusi, seluruh sistem itu harus berubah. Dan itu yang sekarang ingin diulangi di jalan-jalan di seluruh Indonesia oleh gerakan mahasiswa. Jadi gerakan mahasiswa regain momentum yang belum tercapai ketika reformasi. Nah, itu yang kita sebut sebagai keunikan atau misteri sejarah. Sejarah menyediakan variabel untuk diulangi supaya kita selesaikan dendam kita di masa lalu.